Sejarah Kerajaan Demak. Demak sebelumnya adalah sebuah daerah bernama Bintoro atau Gelagahwangi yang merupakan daerah kadipaten di bawah kekuasaan Kerajaan Majapahit. Suatu ketika Raden Patah diperintahkan oleh gurunya Sunan Ampel dari Surabaya untuk merantau ke barat dan bermukim di sebuah tempat yang terlindung oleh tanaman Gelagahwangi. Raden Patah adalah putra dari Raja Brawijaya dari istrinya yang disebut Putri Cina. Dalam perantauannya itu, Raden Patah menemukan tempat yang dimaksud Sunan Ampel, kemudian menamainya sebagai Demak. Berdirinya Kerajaan Demak tidak bisa lepas dari kemunduran Kerajaan Majapahit pada akhir abad ke-15. Pada saat itu, wilayah kekuasaannya mulai memisahkan diri dan saling serang karena merasa sebagai pewaris tahta Majapahit yang sah. Raden Patah yang mendapat dukungan dari Wali Songo dan Ki Ageng Pengging kemudian diangkat sebagai Bupati Demak oleh Prabu Brawijaya dengan ibu kota di Bintara. Setelah merasa kuat karena memiliki daerah yang strategis dan mempunyai dukungan dari Wali Songo, para wali menyarankan agar Raden Patah menjadikan Demak sebagai kerajaan Islam dan sepenuhnya memisahkan diri dari Kerajaan Majapahit. Raden Patah kemudian mengumpulkan para pengikutnya untuk melawan Kerajaan Majapahit. Setelah Kerajaan Majapahit berhasil dikalahkan, Kerajaan Demak resmi berdiri sebagai kerajaan Islam. Beberapa sejarawan berpendapat Kesultanan Demak didirikan pada 1500 Masehi dan sebagian lainnya meyakini tahun 1478 dan setahun sebelum berdirinya Masjid Agung Demak. Berikut silsilah raja-raja Kerajaan Demak. Yang pertama, Raden Patah, berkuasa tahun 1500 sampai 1518 Masehi. Raden Patah merupakan pendiri Kerajaan Demak. Dia adalah putra Raja Majapahit dari istri seorang perempuan asal Cina yang telah masuk Islam. Raden Patah memimpin Kerajaan Demak pada 1500 hingga 1518 Masehi. Di bawah kepemimpinan Raden Patah, Kesultanan Demak menjadi pusat penyebaran agama Islam dengan peran sentral Wali Songo. Periode ini adalah fase awal semakin berkembangnya ajaran Islam di Jawa. Yang kedua adalah Adipati Unus, berkuasa tahun 1518 sampai 1521 Masehi. Setelah Raden Patah wafat pada 1518, tahta Demak dilanjutkan oleh putranya, yaitu Adipati Unus 1488 sampai 1521 Masehi. Selanjutnya adalah Sunan Prawoto, berkuasa tahun 1546 sampai 1549 Masehi. Sunan Prawoto merupakan putra dari Sultan Trenggono. Suksesi Sultan Trenggono yang berlangsung mendadak akibat kematiannya ternyata tidak berlangsung mulus. Kelima adalah Arya Penangsang, berkuasa tahun 1549 sampai 1554 Masehi. Arya Penangsang menduduki tahta Demak setelah membunuh Sunan Prawoto. Ia juga menyingkirkan Pangeran Hadiri atau Kalinyamat, penguasa Jepara yang dianggap berbahaya bagi kekuasaannya. Pada 1511, Portugis berhasil merebut Malaka dan ingin segera melebarkan kekuasaannya sampai ke Maluku. Mengetahui hal ini, Kesultanan Demak tidak mau tinggal diam dan melakukan penyerangan. Perlawanan terhadap Portugis dilakukan oleh Demak lebih dari satu kali. Meski pada awalnya sempat menemui kegagalan, perjuangan Demak akhirnya membawa hasil yang menggembirakan. Dengan berkuasa di Malaka, Portugis otomatis menguasai jalur pelayaran dan perdagangan yang penting di dunia. Keberadaan Portugis itu tidak hanya menjadi penghalang Kesultanan Demak, tetapi juga mematikan perdagangan kaum Muslim Indonesia. Terlebih lagi, Demak sendiri menjalankan perdagangan beras dan bahan pangan lainnya dengan Malaka. Di samping itu, kedatangan bangsa Portugis juga menyebarkan agama Katolik yang dianggap menghalangi perkembangan Islam di Nusantara. Karena sebab-sebab itulah Kesultanan Demak mengirim armadanya ke Malaka untuk menggempur kedudukan Portugis. Selain di Malaka, Kesultanan Demak juga melakukan perlawanan terhadap Portugis yang hendak mendirikan loji di Sunda Kelapa. Pada masa kekuasaan Raden Patah, perlawanan rakyat Demak terhadap Portugis dipimpin oleh Prabu Unus.
Serangan yang dilakukan pada 1513 itu dilengkapi dengan kekuatan 100 kapal dan 5.000 pasukan dari Jawa, serta tambahan tentara dari Palembang hingga jumlahnya menjadi 12.000 pasukan. Akan tetapi, kekuatan yang sangat besar tersebut dapat dipatahkan oleh Portugis, sehingga Pati Unus terpaksa kembali ke Jawa dengan kekalahan. Setelah Raden Patah wafat pada 1518, tahta Kesultanan Demak jatuh ke tangan Pati Unus, yang kembali mempersiapkan armada untuk menggempur kedudukan Portugis di Malaka. Maka pada 1521, ia kembali melakukan perlawanan ke Malaka. Namun, Portugis ternyata menyambut pasukan Demak dengan pertahanan yang lebih baik. Lagi-lagi, Kesultanan Demak mengalami kekalahan. Bahkan Pati Unus gugur di medan perang. Setelah itu, Pati Unus disebut masyarakat dengan gelar Pangeran Seberang Lor atau Pangeran yang gugur di seberang utara. Setelah berhasil menangkis serangan Demak, Portugis memenuhi undangan dari penguasa Pajajaran yang ingin melakukan kerjasama. Kerajaan Pajajaran memilih bersekutu dengan Portugis karena merasa terancam dengan kekuatan Islam di pesisir Pulau Jawa, yaitu Banten, Cirebon, dan Demak. Dalam perjanjian di antara dua pihak itu disebutkan bahwa Portugis diizinkan untuk membangun loji di Sunda Kelapa. Kesultanan Demak menganggap kerjasama itu sebagai ancaman dan segera melancarkan serangan di bawah pimpinan Fathahillah. Pada 1527, pasukan gabungan Demak, Cirebon, dan Banten diberangkatkan untuk membendung pengaruh Portugis di Sunda Kelapa. Akhirnya, pada 22 Juni 1527, Sunda Kelapa berhasil direbut oleh Fathahillah yang kemudian mengubah namanya menjadi Jayakarta. Masa kejayaan Kerajaan Demak. Kerajaan Demak mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Trenggono, yaitu pada pemerintahan tahun 1521 sampai 1546. Sultan Trenggono dikenal sebagai raja yang sangat bijaksana dan gagah berani. Pada masa pemerintahan Sultan Trenggono, Kerajaan Demak berhasil memperluas kekuasaannya hingga ke Sunda Kelapa, Tuban, Surabaya, Pasuruan, Malang, dan Blambangan. Dengan adanya kekuasaan yang dimilikinya, akhirnya Kerajaan Demak juga berhasil menyebarkan agama Islam secara luas. Dapat dikatakan pada saat itu Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam terkuat di Jawa. Tapi di balik kekuasaan Sultan Trenggono yang membawa Kerajaan Demak ke masa kejayaan, ada peristiwa yang cukup mengejutkan. Peristiwa tersebut juga memicu kemunduran atau runtuhnya Kerajaan Demak. Runtuhnya Kerajaan Demak. Kerajaan Demak runtuh terjadi setelah Sultan Trenggono meninggal pada 1546 Masehi. Setelah meninggalnya Sultan Trenggono, Kerajaan Demak mengalami krisis politik yang disebabkan perebutan kekuasaan tertinggi antara Arya Penangsang dan Sunan Prawoto. Saat itu, Sunan Prawoto diangkat menjadi Raja Demak untuk menggantikan Sultan Trenggono pada 1546 Masehi. Hal tersebut tak berjalan mulus karena pengangkatan Sunan Prawoto diprotes oleh Arya Penangsang atau sepupu Sunan Prawoto. Saat itu, Arya Penangsang berpandangan bahwa yang berhak didapuk menjadi Raja Demak adalah dirinya. Selain itu, Arya Penangsang sangat dendam pada Sunan Prawoto yang sudah mengakhiri nyawa ayahnya yaitu Pangeran Surawiyoto. Saat itu, Sunan Prawoto mengakhiri nyawa Pangeran Surawiyoto agar Sultan Trenggono menjadi Raja Demak. Oleh sebab itu, Arya Penangsang membalaskan dendam sang ayah beberapa waktu sebelumnya. Akibat perbuatan Sunan Prawoto, oleh Arya Penangsang memperoleh kecaman dari Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijaya sekaligus menantu Sultan Trenggono. Joko Tingkir beserta Ki Gede Pemanahan dan Ki Panjawi melakukan sejumlah upaya agar merebut kekuasaan Kerajaan Demak dari Arya Penangsang. Hingga pada akhirnya, Joko Tingkir, Ki Gede Pemanahan, dan Ki Panjawi berhasil melumpuhkan Arya Penangsang di Jepang Panolan. Pada 1568, Joko Tingkir menjadi Sultan Demak dan memindahkan ibu kota Demak ke wilayah yang bernama Pajang. Dengan adanya pemindahan ibu kota tersebut menjadi titik keruntuhan Kerajaan Demak. Berikut beberapa peninggalan sejarah Kerajaan Demak. 1. Makam Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga merupakan salah satu dari 9 Sunan Wali Songo yang berdakwah di sekitar wilayah Jawa.
Sunan Kalijaga wafat pada tahun 1520, lalu dimakamkan di Desa Kadilangu berdekatan dengan kota Demak. Makam Sunan Kalijaga sekarang menjadi situs yang sering didatangi para peziarah dan wisatawan dari berbagai wilayah di tanah air, dan menjadi salah satu peninggalan sejarah dari Kerajaan Demak. 2. Pintu Bledek. Pintu Bledek merupakan pintu yang dilengkapi dengan pahatan yang dibuat pada tahun 1466 oleh Ki Ageng Solo. Dari cerita yang beredar, pintu Bledek yang dibuat oleh Ki Ageng Solo dengan petir yang tersambar memakai kekuatan supranatural yang dimilikinya, yang ia tangkap saat di tengah sawah. 3. Soko Tatal. Soko Tatal atau Soko Guru merupakan tiang penyangga Masjid Agung Demak yang terbuat dari kayu berjumlah 4 buah. Tiang masjid tersebut dibuat oleh Sunan Bonang, Sunan Jati, Sunan Ampel, dan Sunan Kalijaga. Surya Majapahit. Surya Majapahit adalah sebuah dekorasi berbentuk segi 8 yang dahulu terkenal di era Majapahit. 5. Dampar Kencana. Selanjutnya ada dampar kencana, yakni singgasana para raja yang biasa digunakan untuk ceramah di Masjid Agung Demak.